Jadi produk Sakea itu diproduksi oleh perusahaan lain yang sudah legal, yang sudah mempunyai PT, yang sudah mempunyai BPOM dan sebagainya, gitu ya. Karena Sakea belum punya pabrik, gitu. Tetapi kemudian ketika saya menanyakan komposisinya, beberapa bahannya itu impor dari luar, gitu. Terus saya bilang kenapa harus impor, Mas? Kita kan punya. Jadi Sakea itu punya visi berbasis bahan alam Indonesia. Jadi kita memanfaatkan potensi alam Indonesia. Kenapa kita harus impor padahal kita punya? Ya alasannya dia karena gampangnya aja ya. Karena kalau barang-barang impor itu sudah terstandarisasi. Jadi setiap material yang kita pakai dalam suatu produk kita itu sudah harus punya MSDS-nya, material safety dan data sheet gitu ya, harus punya karakteristik dan sebagainya. Nah, kalau bahan alam Indonesia kan sebagian besar itu belum mempunyai MSDS. Terus akhirnya saya bilang gini, kalau saya pakai minyak atsiri, maka nanti MSDS-nya karakterisasi kan kita lakukan nih, kita melakukan penelitian, maka MSDS-nya nanti dikeluarkan oleh lab terpadu UI gitu ya, dilegalkan oleh lab terpadu UI. Jadi kita punya bahan alam yang sangat melimpah. Mengapa kita harus pakai lagi bahan impor, gitu ya? Nah, saya agak bergening kemarin di situ karena visinya Sakea adalah perusahaan kosmetik halal berstandar mutu tinggi dan inovasi teknologi terkini berbasis bahan alam. Jadi kuncinya adalah bahan alam Indonesia. Jadi kita semaksimal mungkin menggunakan semua bahan yang ada dari Indonesia, kecuali sudah tidak ada. Kalau minyak atsiri kan justru kita sumbernya. Kenapa kita harus beli minyak atsiri dari luar? Sudah mahal, kemudian lagi hanya karena tadi MSDS. Masalahnya di Indonesia kalau perusahaan kan tidak mau repot. Nah, misinya kita selalu berinovasi untuk menciptakan produk terbaik secara berkala melalui riset dan development. Kemudian mendistribusikan produk berkualitas, halal, natural, dan teruji. Dan meningkatkan kerjasama dalam organisasi yang solid, menjaga keunggulan di bidang teknologi kecantikan holistik, sehingga menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Gitu ya. Jadi selalu berinovasi. Jadi alhamdulillah kami di grup penelitian kami itu selalu berinovasi menciptakan macam-macam serum anti-aging, anti-acne, kemudian melalui riset dan development ya. Jadi kita selalu ini bahannya bagus, kalau dicampur ini kurang bagus dan itu ada datanya semua dan menjadi skripsi. Selalu kita berinovasi menciptakan produk ya. Kemudian yang penting itu adalah produk yang berkualitas menggunakan bahan alami kemudian halal. Jadi jaminan halalnya itu penting. Sekarang sangat banyak kosmetik halal. Kalau dulu kan cuma Wardah, kemudian muncul Safi, lalu ada Sahaja begitu ya. Dan Wardah bisa menggeser kosmetik-kosmetik import lain, misalnya Revlon, Latulip, ya, apalagi itu yang dari Biokos. Biokos masih dalam ya, jadi produk deluxe-nya Sari Ayu dan Mustika Ratu gitu. Oke. Avoskin ya, Avoskin. Oke. Iya, Avoskin juga bisa misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini tadi. Riset dan development tadi kita selalu melakukan penelitian. Nah, sekarang produk-produk dari ini juga ada apa lagi mereknya, ada iklannya itu yang dari Putri Sultan kan juga punya produk sendiri ya di Jogja ya, pabriknya kalau nggak salah di Solo. Saya lupa apa nama produknya. Gitu. Nah, jadi luar biasa ya, jadi kosmetik halal itu sekarang menjadi banyak dicari ya. Jadi kalau muslim di Indonesia itu kan sekitar hampir 90% gitu menggunakan, sudah tahu bahwa harus menggunakan kosmetik halal. Jadi kalau kosmetik dari Korea itu hati-hati ya kalau pakai, harus dicek ingredientnya. Mereka kan tidak punya logo halal.
Kalau Cina sudah pintar, jadi Cina karena sasarannya adalah segmen pasarnya adalah Muslim gitu, Muslimah, sehingga kosmetiknya itu ada brand halalnya. Nah, kalau Korea kayaknya masih mereka terlalu pede gitu ya, tidak perlu brand halal pasti laku misalnya seperti itu. Tapi kalau orang Muslim yang baik, maka sebaiknya kita mencari produk yang mempunyai logo halal, itu penting ya. Karena banyak menggunakan campuran misalnya gliserin, gelatin, itu bisa dari campuran yang tidak halal. Ya, kalau apa yang kita pakai kosmetik kalau itu tidak halal, gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada beberapa produk. Ini kerjasama dengan Esterisha, alumni UI juga, Mas Ano gitu. Jadi B2KJ ini produknya yang akan dimasukkan dalam saknya. Ini adalah infus oil, ya, B2KJ untuk rambut. Jadi kita akan membuat infus oil dalam bentuk nanopartikel, semacam serum rambut seperti itu. Ini adalah infus oil. Bagaimana cara membuat infus oil? Jadi bahan-bahan baku itu kita rendam biasanya sampai 18 hari, sampai lama begitu direndam dalam base minyaknya. Jadi base minyaknya bisa pakai VCO, ya, virgin coconut oil, atau kita bisa pakai olive oil, minyak zaitun, atau bisa pakai apa lagi satu ya. Jadi ada kalau di kelompok saya bisa pakai jintan hitam, jadi habatus soda. Kemudian ada Citica infus oil juga yang berbahan dasar kopi untuk mengencangkan kulit wajah dan merangsang pertumbuhan kolagen pada wajah sehingga wajah menjadi lebih lembut dan kenyal. Ya, Citicawa. Jadi base-nya bisa pakai VCO, virgin coconut oil. Jadi kopi ya, kopi kita itu infus oil. Jadi sama proses, biasanya lama ya. Jadi prosesnya infus oil itu kan lama ya, biasa sampai 18 hari kalau nggak salah, sampai 1 bulan kita rendam bahannya itu dalam ini, kemudian nanti zat-zat aktif yang karena dia base-nya adalah minyak berarti non polar. Jadi senyawa-senyawa non polar akan ini ya, senyawa yang non-polar itu akan larut dalam base minyak tersebut dari kopi. Karena kopi itu mengandung zat antioksidan juga, jadi penelitian yang dilakukan oleh Aditya itu dari daun kopi ya. Kemudian kita juga membuat serum anti-aging ya untuk mencegah proses penuaan. Bahan aktifnya adalah minyak mawar. Dulu minyak mawar, nah sekarang kita banyak variasi, kita buat juga dari habatus sauda, jintan hitam, kemudian ada yang lada hitam, kemudian sekarang yang dibuat itu oleh Aditya dari ekstrak daun kopi, kemudian oleh dari teh ada juga, dilakukan oleh Neng dari teh, kemudian satu lagi siapa itu ya, jeruk ya kalau nggak salah, oh iya kulit jeruk kalau tidak salah ya. Jadi ini yang awal dari minyak mawar. Kalau ini essential oil, jadi bukan infus oil ya. Jadi bedanya essential oil berarti minyak atsiri. Kalau infus oil itu sebenarnya jadi bisa atsiri bisa non atsiri. Jadi semua yang non polar akan berdifusi ya, berpartisi ke base-nya, minyaknya tadi. Nah, serum anti akne, serum ini dari minyak zaitun sebagai pembawa, minyak nilam sebagai pistatus, minyak jeruk nipis sebagai bahan aktifnya.